Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di channel Seputar Berbahasa. Jumpa lagi dengan saya Tuti Masito Tik-Tik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan konten rahasia memahami konsep berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana rahasianya? Baik, langsung saja simak video berikut ini. Memahami konsep yang tepat mengenai konsep berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Di mana dengan slogan, ayo menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dari slogan tersebut ada dua frase, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Definisi dari slogan tersebut harus dipahami satu persatu, yakni pemahaman atas frase pertama dan pemahaman atas frase kedua, serta kesatuan pada frase tersebut. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik adalah menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, atau kepantasan menggunakan bahasa Indonesia dengan ditentukan oleh konteks berbahasa. Nah, konteks berbahasa atau situasi dan kondisi tertentu diantaranya adalah dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor tempat. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor waktu. Dan yang ketiga dipengaruhi oleh faktor pelaku berbahasa. Dan yang keempat dipengaruhi oleh tujuan komunikasi. Keempat faktor tersebut saya akan menguraikan satu persatu berikut dengan contohnya. Baik, faktor yang pertama. Faktor yang pertama yaitu dipengaruhi oleh faktor tempat. Saya akan memberikan sebuah contoh cakapan antara pedagang dan pembeli di pasar. Nah, begini. Ini saya mengambil salah satu contoh, satu ikat pisang. Seorang pembeli bertanya kepada pedagang, "Berapakah harga satu ikat pisang ini, Pak?" Kemudian pedagang menjawab, "Satu ikat pisang itu harganya Rp15.000, Neng." Kemudian pembeli bertanya, "Bolehkah saya menawar pisang ini, Pak?" Kemudian pedagang menjawab lagi, "Mohon maaf, belum bisa, Neng. Paling pisang itu harganya Rp14.500, Neng." Kemudian pembeli bertanya lagi, "Kalau begitu saya membeli 2 ikat pisang saja, Pak. Tolong dimasukkan ke dalam kantong kresek. Terima kasih." Pada percakapan antara pedagang dan pembeli di pasar, jelas dan tepat dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Mengapa demikian? Karena ragam di pasar biasanya menggunakan ragam bahasa santai, sedangkan percakapan antara pembeli dan pedagang itu menggunakan ragam bahasa resmi. Jadi dengan demikian bahwa faktor tempat merupakan salah satu penentu baik atau tidaknya bahasa digunakan. Nah, dengan demikian contoh tersebut belum tepat dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Faktor yang kedua dipengaruhi oleh faktor waktu. Nah, faktor waktu ini penentu baik atau tidaknya bahasa digunakan. Saya mengambil salah satu contoh antara mahasiswa dengan dosen. Nah, ketika mahasiswa dan dosen sedang melakukan presentasi di dalam kelas, maka ragam bahasa yang digunakannya adalah harus ragam bahasa resmi. Ketika mahasiswa selesai dari seminar, kemudian ketika mahasiswa sedang istirahat dan berkomunikasi dengan teman sejawatnya, maka ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa santai. Nah, dengan demikian bahwa faktor waktu merupakan salah satu penentu baik atau tidaknya bahasa digunakan, dan demikian faktor waktu merupakan salah satu penentu baik atau tidaknya bahasa digunakan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh pelaku berbahasa.
Artinya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik akan sangat dipengaruhi oleh pelaku berbahasa. Nah, ini berkaitan dengan latar belakang pelaku berbahasa. Umpamanya dari segi usia, kemudian tingkat pendidikan, tingkat jabatan, tingkat keakraban, tingkat sosial, tingkat ekonomi, dan tingkat latar budaya penutur. Nah, umpamanya saya memberikan salah satu contoh. Ketika kita akan berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, maka bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang sopan. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita akan berkomunikasi dengan seorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi atau tingkat jabatannya lebih tinggi, baik jabatannya, sosialnya, ekonominya, kita akan menggunakan bahasa secara resmi atau secara formal. Nah, kemudian apabila kita akan berkomunikasi dengan teman akrab atau teman sejawat, maka ragam yang digunakannya adalah ragam bahasa santai. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita akan berkomunikasi dengan teman sejawat atau teman akrab, maka ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa santai. Nah, kemudian apabila kita akan berkomunikasi dengan latar belakang budaya penutur yang berbeda, maka yang harus kita lakukan yaitu harus berhati-hati supaya tidak menyinggung perasaan si lawan tutur. Faktor pelaku berbahasa merupakan salah satu penentu baik atau tidaknya bahasa digunakan. Nah, kemudian yang keempat yaitu faktor tujuan. Faktor yang keempat yaitu tujuan komunikasi. Faktor tujuan komunikasi ini adalah bagaimana bahasa digunakan baik atau tidaknya. Nah, ini sebagai salah satu penentu faktor tujuan komunikasi ini baik atau tidaknya bahasa digunakan. Baik pada waktu santai, kemudian tempat yang santai, kemudian lawan bicaranya lebih akrab atau lebih muda, maka bahasa yang digunakannya adalah bahasa formal. Apabila tujuan, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Dan apabila tujuan komunikasinya itu sangat penting. Umpamanya kita mau meminjam laptop kepada teman sejawat, maka bahasa yang digunakannya itu lebih formal. Nah, bagaimana sebaliknya? Menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Nah, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, pada bagian 1 video sebelumnya saya sudah menjelaskan, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan benar itu dipengaruhi oleh faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan diantaranya adalah faktor fonologi, kemudian faktor morfologi, faktor sintaksis, faktor semantik, kemudian faktor wacana, faktor paragraf, faktor kelogisan. Nah, demikian itu yang dapat saya sampaikan mengenai rahasia memahami konsep berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Semoga video mengenai seputar berbahasa dapat bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membalasnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.